Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kekosongan yang umum. Sebelumnya kita membahas kekosongan C umum. Kekosongan yang dapat menyajikan gejala yang sama seperti kekosongan C. Karena kekosongan yang selalu didahului oleh berlarut-larut kekosongan C. Vakuit itu kekosongan. Jadi kekosongan yang itu disebabkan kekosongan Q yang terlalu lama, tidak bisa naik-naik, semakin lama menjadi semakin menurunkan yang-nya tubuh. Dan transisi antara keduanya tidak jelas digambarkan, jadi hampir sama ya. Ini cuma semacam keyakinan saja. Terutama gejala pilek seperti dingin, ekstremitas, kemudian pucat, kelemahan umum, kelelahan mental dan fisik yang parah, kurangnya dorongan. Jadi istilahnya kekosongan yang ini lebih parah daripada kekosongan C. Kurangnya dorongan, kehilangan kekuatan secara umum, serta retensi air dalam bentuk edema. Jadi bisa sampai kalau kekosongan C kan lemah, kemudian dingin ya. Tapi kalau ini sudah sampai ke bengkak-bengkak, bisa terjadi seperti itu. Wanita dapat mengalami gangguan menstruasi yang parah. Tidak menstruasi ya kan, tidak menstruasi, mohon maaf, menstruasi yang terlewat itu tidak menstruasi, dan diare. Kondisi lidah pucat, bengkak dengan kesan gigi, ada tapak giginya. Nah, ini sudah kekosongan yang. Nadi hampa lemah. Pencegahannya pada dasarnya sama seperti kekosongan C, namun lebih banyak makanan dengan karakter yang kuat dapat digunakan. Jadi kalau makannya yang lebih panas dan lebih lebih pedas, mungkin seperti itu. Metode memasak: pemanasan, panggang, goreng. Contoh makanannya adalah daging sapi, unggas domba, hewan buruan, terutama daging rusa. Juga ada kenari, chestnut, jagung, kismis, ceri, persik, daun bawang, rempah-rempah tajam. Sup utama dan rebus semur dengan daging dan sayuran hangat. Apa saja ya, wortel ya, kalau sayuran hangat itu wortel dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya, seperti sop Matahari, sop Timlo itu, makanan Timlo Solo itu kan banyak banyak wortelnya. Jadi daging sama wortel yang banyak disuguhkan panas-panas hangat. Suplemen yang ginjal adalah Q7, SP3 dan Conception Vessel 6, CV6, SP3. Jadi titik akupuntur atau akupoinnya adalah untuk melengkapi, untuk meningkatkan, menambah yang ginjal. Nah, itu KI7, Q7, KI ya bukan Q ya. KI7, SP3 itu limpa, spleen, dan cervical 6. Cervical 6 di mana? Di bawah pusar. Silakan kalau kita menjelaskan titik-titik akupuntur boleh yang belum hafal ya, belum tahu, boleh dibuka kembali pelajaran atau titik akupuntur atau akupoin. Suplemen yang limpa atau meningkatkan, menguatkan yang limpa adalah ST36, Cusanli, kemudian Moxa GV4. Cusanli di Moxa, ya. Kemudian GV4 Du
Kalau tadi CV itu ren, nah sekarang GV4 itu du4. Nah, itu di moksa. Du4 ini sebenarnya nama titiknya Mengmen ya. Sebenarnya itu ginjal. Ya, maksudnya titik ginjal tapi bisa menghangatkan yang limpa atau menambahi yang limpa. Lanjut, pola atau sindrom kekosongan yin umum. Kekosongan yin adalah gangguan tubuh yang lebih dalam dan dapat mempengaruhi masing-masing jaringan organ dalam. Sindrom yang sering terlihat dalam praktek adalah kekosongan yin dari jaringan liver, jantung, paru, dan ginjal. Nah, yang biasa umumnya yang mengalami sindrom kekosongan yin itu adalah liver, jantung, paru, dan ginjal. Kekosongan yin dapat merusak substansi jaringan organ yang terlibat. Jadi kalau kekosongan yin itu ya bisa merusak seperti kekurangan yin liver itu ya biasanya kurang darah. Kekurangan yin jantung biasanya seperti kalau dalam medis itu ya gangguan katup jantung lah atau apalah, seperti itu. Kekurangan yin paru-paru ya sama ya, serak, sesak napas. Kekurangan yin ginjal ya seperti itu. Bisa entah secara medisnya mungkin kreatinin ginjalnya angkanya tinggi, atau yang sering itu ya seperti kekurangan sperma atau tidak jantan. Gejala haus, mulut kering, telapak kaki panas terutama di malam hari, mungkin tangan panas, sensasi terbakar di belakang tulang dada, keringat malam. Keringat malam itu ciri-ciri khas gejala kekurangan yin secara umumnya. Mungkin penurunan berat badannya turun drastis. Nah, itu juga sama. Gejala yang terjadi karena yang pseudoyang atau yang kosong atau yang panas kosong sebagai akibat dari kekosongan yin, yaitu gelisah, agitasi, gugup, gangguan tidur, pusing, sensasi panas internal, kering, tinjanya keras, mudah terkejut, kagetan, ketidakstabilan emosional, kerentanan terhadap stres, kurangnya daya tahan tubuh, mudah sakit, sedikit-sedikit sakit, nah seperti itu. Lidah merah pecah-pecah, pecah-pecah itu pertanda kekeringan. Berarti apa? Kekeringan itu kurangnya cairan atau kurangnya yin. Pulsa atau nadi adalah cepat dan tipis. Seperti itu ciri secara umumnya kekosongan yin. Penyebab umum penyakit kronis yang lama, penipisan atau ya berkurangnya cairan tubuh, misalnya karena demam yang ekstrim, kehilangan darah yang berkepanjangan, habis operasi umpamanya seperti itu, habis kecelakaan, aktivitas seksual yang berlebihan, penggunaan narkoba yang berlebihan atau penyalahgunaan obat-obatan. Ketegangan emosional yang ekstrim seperti kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, kelelahan, dan terlalu banyak pekerjaan. Kurang tidur karena pekerjaan malam hari. Gaya hidup yang sibuk dan penuh tekanan yang menciptakan panas internal dan menghabiskan cairan tubuh. Ya, kerja terus, melembur terus, nah itu jarang piknik, ya kan? Seringnya kan seperti itu. Akhirnya menjadikan sakit, akhirnya polanya yang tadinya sehat, polanya menjadi kekosongan yin umum.
Penyebab selanjutnya adalah di samping penyebab umumnya, pada umumnya adalah penyebab diet. Asupan berlebihan makanan yang sangat menghangatkan, panas, terutama rempah-rempah tajam yang mengeringkan cairan tubuh dan melukai yin. Faktor tambahan adalah asupan kopi yang berlebihan, minuman beralkohol tinggi, pola makan yang buruk dan tidak teratur. Nah, itu penyebab disebabkan karena diet yang tidak benar, diet yang salah, diet yang tidak menguntungkan atau merugikan. Adapun pencegahannya adalah terapi nutrisi. Menghindari panas, makanan dengan berkarakteristik yang rasa panas pahit, hangat pahit, panas pedas, hangat pedas, makanan atau minuman panas dan hangat terutama kopi, teh hitam, anggur merah, bawang putih, jahe, rempah-rempah tajam dan alkohol tinggi itu harus dihindari. Kalau mau sehat ya harus dihindari. Jangan pantangannya jangan dilanggar. Seperti itu. Makanan yang direkomendasikan adalah makanan yin yang berunsur yin dengan rasa netral, manis dan menyegarkan. Contohnya daging atau ikan ya daging babi atau tiram. Sayurannya sayuran yang pendingin, menyegarkan, sayuran menyegarkan seperti bayam, tomat, rumput laut. Kemudian biji-bijian ya, kulit kasar, jagung, beras, gandum, buahnya apel, pir, blackberry, buah jeruk, stroberi, pisang, anggur. Produk susunya mentega, keju, yogurt, susu. Nah, jadi di berbagai grup ya kan, di berbagai grup ini entah grup WA, entah grup Facebook itu orang selalu banyak menyalahkan susu atau produk susu. Nah, susu itu tidak bagus dan segala macamnya. Nah, kalau kita mau belajar nutrisi tentu yang salah bukan susunya. Jadi untuk yang seperti kekosongan yin ini cocok sekali minum susu karena terjadi kekeringan karena susu itu dingin lembab sehingga cocok sekali. Seperti itu. Jadi janganlah sekarang banyak ngawur ya kan, karena ya mohon maaf ya maklum saja karena tidak belajar. Jadi tidak boleh minum susu, hindari susu. Padahal semua orang di grup itu ada 200 orang anggotanya disamaratakan tidak boleh mengkonsumsi susu. Lah sedangkan susu itu sudah disebut di dalam kitab Tibun Nabawi ya kan. Itu sebagai zaman dulu ada riwayatnya karena di Jazirah Arab adanya kambing ya tentunya riwayatnya minum susu kambing ya, seperti itu. Jadi susu pun juga seperti itu baik. Kalau di sana mungkin pada saat itu ada susu sapi ya mungkin bagus. Jadi intinya apa? Susu itu adalah tonik yin, seperti itu. Tonik yin lambung, tonik yin paru. Nah, satu contoh adalah ada beberapa berita pengalaman bahwa sakit tipes, sakit apa seperti itu ya, mah atau apa minum susu sapi asli murni itu sembuh. Orang yang sakit bronkitis, sesak napas, minum susu sembuh. Kenapa susu dilarang? Dilarang diminum, tidak boleh diminum, jangan banyak minum susu, seperti itu. Salah, itu terlihat kalau ya ilmunya tidak belajar, mungkin seperti itu. Ya, mungkin belajarnya sama YouTube atau Google, ya seperti itu. Produk kedelainya adalah tofu, susu kedelai, boleh itu dimakan untuk tambah suplemen yinnya tubuh karena gejalanya kan kekosongan yin. Minumannya jus buah merah, jus jeruk, bir gandum. Untuk mengisi yin dengan melengkapi limpa yin ginjal dan yin hati. Titik akuponya adalah KI3, SP6, KI6, CV6 dan liver. LR itu liver 8. Nah, ini di sini berarti kan kekurangan yin itu kekeringan. Nah, berarti
Ya di samping kalau hanya cuma ditusuk jarum atau dipijat di titik ini kurang optimal terapinya. Yang jelas ya diberi nutrisi yang benar, yang pantas, yang pas. Nah itu cepat sekali kerjanya dia untuk melakukan terapi pengisian yin dengan melengkapi limpa yin, melengkapi yin limpa, yin ginjal ataupun yin liver. Nah itu titiknya ini. Nah, ini karena kekeringan, nah pasti kontraindikasi dengan moksa, makanya tidak ada praktek moksa di titik-titik akupunturnya. Ini tidak ada moksa. Sekali lagi ya, belajar itu penting. Jadi seandainya minum susu tidak boleh, makan nasi nggak boleh, itu apa tidak melawan ini, melawan apa? Menjadikan yang diberi saran tadi malah praktek, malahan tidak semakin sembuh, malah semakin sakit, malah semakin parah. Pokoknya intinya menghindari karbo. Nah, terus pokoknya makan buah dan sayur saja cukup. Tidak seperti itu. Kebutuhan tubuh kita itu tidak hanya cuman sayur dan vitamin atau buah saja, tapi ya kembali lagi selalu diingat-ingat adalah 5 zat dasar dalam tubuh itu. Apa 5 zat dasar? Pertama Qi, energi. Yang kedua Xie atau darah. Yang ketiga cairan tubuh, body fluid atau Jinye. Yang keempat Shen, spirit, semangat, jiwa. Yang ketiga Qing, ginjal. Qing ginjal. Qing itu disimpan di ginjal ya. Itu yang harus kelima-limanya ini harus dalam keadaan normal sehingga akan menyebabkan tubuh itu menjadi sehat. Gitu. Nah, jadi supaya ya bisa lebih paham dan lebih cerdas titik ya toh. Jangan disalahkan nasinya, jangan disalahkan susunya. Nah, sebagian orang minum susu bagus. Kalau jenengan tidak boleh minum susu, nggak ngasih saran susu apa enggak, besok jenengan dipertanyakan. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kepenuhan yin atau kelebihan yin atau yin penuh dan kelembapan. Nah, ini kalau yang sindromnya terlalu berlebihan yin bagaimana? Seperti itu, bisa kelebihan ini kalau versi TCM, kalau ada pun versi medisnya ya mungkin boleh gula darahnya tinggi atau kolesterolnya tinggi, mungkin seperti itu. Tapi ya kembali lagi karena kita TCM ya kita tetap berpaku, kita tetap bersandar pada kaidah-kaidah TCM. Kepunahan yin sering disebabkan oleh pola makan yang buruk dan tidak mencukupi. Mengkonsumsi terlalu banyak produk yin mendinginkan tubuh, merusak qi limpa dan menyebabkan kelembapan. Sindrom ini dapat memburuk karena yang limpanya lemah dan seiring waktu dapat menyebabkan gangguan dahak atau tan atau dahak sehingga muncullah dahak. Pelengkapan yin mengurangi energi yang tubuh, maksudnya kepenuhan kelembapan atau kepenuhan kelebihan yin itu akan mengurangi energi yang daripada tubuh sehingga melemahkan yang tubuh. Seperti itu. Gejalanya kurang dorongan itu ya mager ya, kurang dorongan, malas gerak. Kelelahan, gerakan dan bahasa yang melambat, tangan dingin, tidak mau bicara, wegah ngomong ya kan. Tangan dingin, perasaan berat dalam tubuh serta di lengan dan kaki. Kemudian sakit kepala tumpul yang sering digambarkan pasien sebagai perasaan seperti saya memakai helm. Jadi perasaan tumpul itu seperti kayak gedabel kalau bahasa Jawanya. Sirahku ngeluh gedabel rasane. Nah, gitu nggih. Bagi yang bukan orang Jawa cari pendalaman sendiri kalimat gedabel itu apa ya? Berat.
terasa berat seperti memakai helm, seperti ada yang membebani kan gitu kan. Kecenderungan diare, kembung, retensi air di lengan dan kaki, maksudnya bengkak di lengan ataupun di kaki, dan wajah, disposisi melankolis, terkadang depresi, kegemukan. Itu kan makanya seringnya itu ya seperti orang yang gemuk-gemuk gitu, ya, bunjit-bunjit, perutnya bunjit-bunjit, gemuk-gemuk, berat badannya besar, berat badannya besar ya, berat badannya besar. Kemudian ya seperti itulah. Kadang-terkadang kita sendiri salah melihat orang yang gemuk, wah ya alhamdulillah ya, misalkan nih Pak Hari alhamdulillah ya sekarang gemuk ya, iya gemuk. Alhamdulillah sekarang makmur ya, ya makmur. Tapi kalau untuk yang kurus kering gitu ya, ya tidak dibilang alhamdulillah makmur. Padahal memang sudah dari sanonya jingnya itu atau gawan bayinya sudah dari cetakannya dari sana. Nah, memang modelnya orangnya kurus kering. Sudah makan sehari 4 kali pun juga masih tetap kurus, makanya banyak pun masih tetap kurus. Penyebab umum, faktor umum penyebabnya adalah kekosongan cilimpa dan kekosongan yang. Nah, ini sudah lebih berat lagi dari kekurangan kekosongan ci, kemudian kekurangan yang, kemudian kelebihan yin. Setelah itu muncullah kelembapan. Kelembapan itu darah cairan yang keruh, mengental, lengket. Nah, itu disebut tan atau lembab. Nah, itu tempat menyimpannya itu ya di paru-paru, makanya seringnya di paru-parunya itu banyak riak, banyak daknya. Tapi tidak seperti itu juga. Dalam artian lain bisa ada di pembuluh darah, ada di organ dan segala macam, ada semua. Tan, dahak di jantung juga ada, sehingga membuat seperti orang kesurupan, mengigo, delirium dan segala macam, atau di otot. Nah, itu di jaringan, nah, itu bisa seperti lipoma, nah, kan, benjolan itu ya sama, itu akumulasi daripada dahak yang menumpuk, yang tidak bisa disebabkan kekosongan yin limpa atau kekosongan ci limpa atau yang limpa, sehingga tidak bisa merubah, mentransformasi, kemudian membuang, menjadikan cairan atau darah atau energi, itu sehingga menumpuk, sehingga jadilah benjolan-benjolan seperti itu. Nah, itu asal muasalnya dahak. Faktor penyebab umumnya adalah kekurangan ci limpa dan kekosongan yang limpa. Kekosongan yang umum seperti kelelahan dan kurang tidur. Jadi kelelahan, kurang tidur dan terus dipaksakan terus. Tapi makannya tidak benar. Makanya yang terlalu banyak yin, sehingga muncullah kelembapan, dahak, sehingga kadang-kala ada yang namanya tumor, kanker. Nah, itu sama, itu akumulasi daripada dahak juga. Kemudian penyebab diet, asupan makanan yang tidak teratur, makanan terburu-buru dimakan di bawah tekanan, jamnya istirahat sebentar, harus makan cepat selesai, tanpa dikunyah langsung telan, nah, itu juga tidak benar. Makanan utama di malam hari. Ketika malam hari mau tidur tuh makan banyak, pesta. Terlalu banyak makanan mentah, salad dan produk susu yang menghasilkan terlalu banyak kelembapan atau dahak. Lah, ini baru nih. Kalau ketemu sama orang yang memiliki kelebihan yin atau kelembapan, ya tidak direkomendasikan minum susu atau produk susu. Nah, tapi jangan semua satu grup itu dianggap lembab semua, sehingga tidak boleh minum susu lah, seperti itu. Apa salah dan dosanya susu? Nah, apa kita tidak pernah
belajar Tibun Nabawi, membaca kajian-kajian hadis-hadis tentang persusuan. Nah, kok dengan mudahnya memberikan memberikan saran hindari susu, jangan makan susu, usahakan sampai tua tidak boleh minum susu, karena aneh-aneh, jadi lebih aneh. Nah, seperti itulah. Ya, biarkan saja. Ya, saya juga tidak menjelek-jelekkan, atau saya tidak menyebut nama. Nah, ini kita bisa merevisi yang benar itu bagaimana, yang pas itu bagaimana. Itu saja maksud saya, seperti itu. Terlalu banyak makanan mentah, salad, produk susu yang menghasilkan terlalu banyak kelembapan dan dahak. Nah, itu tidak diperkenankan. Pencegahan berhasil mengatasi tekanan dan tantangan kehidupan sehari-hari sambil tetap sehat membutuhkan diet yang sehat dan mendukung kebiasaan makan yang sehat harus dikembangkan untuk mempertahankan energi yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan kehidupan sehari-hari dan membangun keadaan kesehatan yang seimbang. Jadi, semua tantangan hidup itu harus bisa diatasi. Tantangan atau ketekanan hidup sehari-hari itu banyak, tagihan, cicilan, tunggakan, kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Ya tidak cuma itu, anaknya nakal, suaminya kriminal, istrinya serong, itu kan membuat menjadikan tekanan yang sangat efektif sekali kepada kesehatan, menjadikan gangguan yang sangat efektif sekali bagi kehidupan kesehatan tubuh kita. Nah, jadi dengan berhasil mengatasi itu sehingga kita tetap sehat, dan ya jangan lupa kita tetap harus diet yang sehat, sehingga diet yang sehat dan mendukung sehingga kita bisa tetap bisa membangun keadaan kesehatan yang seimbang, ya semua orang tidak lepas dari tekanan hidup, dari cobaan hidup, ya kan. Innamal usri yusra, ketika ada kesulitan datanglah kemudahan. Harus bisa sabar, harus bisa percaya dan yakin bahwa ini adalah takdir ilahi, bahwa ini adalah keputusan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala, sehingga kita hanya bisa menerima, kita bisa sabar, dan kita sehingga kita mau berdoa, jangan enggak berdoa, mau berdoa sehingga cepat diberi pertolongan, sehingga cepat diganti sesuatu yang diganti dari kesulitan menjadi kemudahan. Menghindari makanan yin, makanan yang berunsur yin, makanan lembab terutama produk susu, buah dan sayur mentah, rasa manis berlebih, makanan tergesa-gesa dan tidak teratur, makanan utama di malam hari, sarapan yang tidak memadai, terlalu banyak lemak dan minyak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Gorengan-gorengan, itu tidak boleh. Kemudian kalau di sebelah itu ada diet lemak, jadi makanannya kulit daripada hewani. Ya silakan, toh kita ilmunya juga berbeda, mereka memandangnya dengan ilmunya mereka, ya silakan. Dan saya juga tidak akan menjatuhkan atau menjelekkan bahkan. Direkomendasikan cukup menghangatkan makanan dan metode memasak untuk kelembapan dan dahak, terutama rasa pahit hangat tetapi juga manis hangat, hangat asin, hangat menyegarkan, serta semua rasa netral. Asupan makanan makanan panas sedang, juga jahe, kapulaga, daun bawang,
Kalau yang mau buah-buahan ya pir, cherries, ikan mas, millet. Nah, untuk direkomendasi tambahan lihat juga untuk menjadi tambahan rekomendasi tambahan lihat juga makanan yang memperkuat Cio tengah atau pusat batin. Ya memperkuat apa? Memperkuat limpa lambung tadi. Sehingga ketika limpa lambungnya kuat, itu fungsi daripada limpa untuk melakukan perubahan, mentransformasi sehingga bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi tumpukan dahak sehingga menumpuk menjadi tambah banyak. Seperti itu nggih. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah pola yang repletion atau kelebihan yang atau kepenuhan yang repletion. Kondisi yang repletion menampilkan tingkat intensitas yang berbeda dan merupakan pola tidak harmonis yang secara umum ditemukan dalam praktek medis. Nah, pola yang tidak harmonis yang umum ditemukan dalam praktek medis. Penting untuk membedakan perlengkapan yang nyata dari perlengkapan pseudo yang atau panas kosong. Jadi kalau yang nyata, yang real itu ya di antara yin dan yang, yin-nya itu berlebih. Jadi di atas garis normal. Tapi kalau panas kosong atau pseudo yang, panas kosong lah ya, itu yang-nya tetap di posisi normal, tapi yin-nya yang berkurang. Nah itu hampir mirip gejalanya. Nah itu jangan sampai tertipu ya kan. Yang panas kosong ini harusnya diberi asupan yin yang berunsur yin sehingga dia naik dan menjadi seimbang. Nah, tapi malah diberi makanan-makanan yang berunsur yang seperti jahe, kopi dan segala macam. Akhirnya malah yangnya di tubuh ini menjadi tambah tinggi, malah menjadi enggak karu-karuan kan gitu. Real yang repletion adalah surplus jangka pendek dari yang, jadi yangnya itu surplus di atas daripada garis normal. Sedangkan pseudo yang atau yang kosong adalah munculnya gejala perlengkapan yang disebabkan oleh tidak adanya yin. Jadi yin-nya itu di bawah normal yang dapat menyebabkan peningkatan penampilan karakter yang sehingga menyebabkan seperti gejala yang hampir sama dengan gejala yang berkarakter yang. Pengeringan atau membuang yang awalnya dapat meringankan kedua pola jika penyebabnya adalah kekosongan yin lengkap seperti halnya dengan perlengkapan yang kosong. Yin perlu diisi ulang bersama dengan menguras yang untuk membangun harmoni yang langgeng. Nah, kalau sekarang yin-nya kurang, yang-nya karena sudah salah mengobati kan. Tadi sebenarnya itu yang kosong. Yang kosong, kemudian yang turun itu yin-nya itu di bawah normal, tapi sudah ditambahi unsur yang-nya, makanannya itu terlalu banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, wah kok nggak sembuh-sembuh ini. Nah, ini sekarang prakteknya ganti jurus. Jadi selain mengisi yin dan juga menguras yang, ya tentu seumpama misalnya ditambahi makanan yang bernutrisi yang berunsur yin sambil dibekam 1 2 3 titik. Nah, itu lebih apa namanya? Lebih pas secara keilmuannya. Jadi berprakteklah dengan ilmu, jangan berpraktek karena doktrin atau berpraktek karena dogma. Di doktrin Tibun Nabawi, di doktrin bendera la ilaha illallah, tidak mendiagnosa, tidak menegakkan diagnosa, setiap pasien dibekam, tidak tanggung-tanggung, bekamnya sampai ambiar, sampai 15 kop, 12 kop, 18 kop, biar apa? Biar ambiar. Nah, jangan salah, ambiar bener nanti jenengan nggak tanggung jawab, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kira-kira begitu, oke? Gejalanya adalah kulit merah, hiperaktif, gelisah, cemas, suara nyaring, tawar riuh, kepribadian mendominasi, lekas marah dan kecenderungan ledakan kemarahan. Senggol dikit bacok, senggol dikit
senggol bacok. Nah, seperti itu. Orangnya temperamen maksudnya ya. Orangnya temperamen. Tubuh terasa panas, haus, kecenderungan untuk mendapatkan sakit kepala, pusing, tinnitus, telinga berdenging, sakit kepala di daerah temporal, sauyang, kepala dengan sakit kepala karena naiknya yang hati. Nah, itu terasa di daerah temporal. Rasa pahit di mulut atau api hatinya berkobar sehingga terasa pahit di mulut. Nah, kalau di grup itu kenapa ya pahit di mulut? Wah, lambungnya kotor. Nah, seperti itu. Nah, membersihkan pakai apa? Pakai soklin dong. Nah, seperti itu. Itu bercanda saja. Tapi kalau TCM itu ada keilmuannya yang kadang kita tidak percaya tapi bisa dibuktikan dan bisa diterangkan. Lah, kalau lambungnya kotor terus bagaimana pembuktiannya? Nggak bisa menjelaskan. Pokoknya obatnya ini, wong saya pernah seperti itu. Lah kan repot. Tentunya saat itu kita dengan yang kita beri saran itu kan tentu berbeda. Nah, jadi ya kalau Bapak Ibu sedang nggak enak badan, sedang sakit atau keluarganya ya kalau bertanya-tanya itu ya alangkah baik di kelas-kelas pelatihan seperti umpama belajar sama saya, tanya ke saya, itu bisa diberi penjelasan. Nah, tapi kalau tanyanya di grup WA, di grup Facebook, di medsos ya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hati-hati. Keringat berlebihan, tekanan darah tinggi, episode nafsu makan rakus, nafsu makannya itu di atas normal, makanya banyak kecenderungan untuk berat badan atau panas di perut. Itu ciri-ciri daripada kelebihan yang seperti itu. Penyebabnya adalah penyebab umum, sebagian besar gejala yang disebabkan oleh surplus yang relatif dan hasil dari kekosongan yin dari organ cang yang terkena. Ketegangan emosional seperti stres, gaya hidup yang sibuk, dan emosi yang ditekan seperti mengamuk, kemarahan, dan frustasi merusak jaringan organ jantung dan liver. Semakin lama ketidakseimbangan emosional berlanjut, semakin banyak organ yang terganggu. Jadi emosi itu, kalau di dalam Islam itu emosi itu panas atau berunsur api ya, digambarkan sama dengan api dan itu sama dengan setan. Jadi kalau marah tak terkendali itu bahaya, bisa merusak segalanya. Nah, di tubuh pun seperti itu. Nah, tadinya kemarahan itu adalah emosi daripada organ liver. Tapi kalau itu tidak terkendali, nah, itu bisa menjadikan panasnya perut, kemudian menjadi komplikasi dan segalanya menjadi panas. Unsur hati yang liver sangat sensitif dan dapat mengalami kerusakan yang mendalam akibat stagnasi qi hati yang berkepanjangan. Ketika aliran qi tersumbat karena emosi yang tertekan, jadi emosi itu menyebabkan stagnasi qi. Nah, jadi kalau setelah marah-marah gitu nanti bisa tiba-tiba enggak bisa ngomong, ya kan? Tiba-tiba enggak bisa bergerak. Itu karena apa? Karena emosi yang tertekan itu menyebabkan aliran qi itu tersumbat. Ini menciptakan keseimbangan yang gawat, yang genting dan dapat dengan mudah terganggu bahkan oleh efek yang kecil seperti stres dan pola makan yang salah, alkohol tinggi, rempah-rempah tajam menimbulkan gejala hati yang berpengaruh atau disebut dalam bahasa Mandarinnya kan yang sangkang, kan yang sanggang, dan api hati atau kan huo sangyan. Api hati itu ya meledak-ledak, bahkan sampai pancaran energi livernya hatinya itu sampai ke matanya menjadi merah karena marah kan. Itu harus
diredakan, harus dikendalikan. Nah, kalau di dalam Islam sudah suruh diam, suruh berwudu, suruh mandi, suruh tidur, seperti itu. Karena akan menciptakan menjadi perjalanan penyakitnya menjadi tambah parah. Selanjutnya adalah penyebab diet. Diet teh hijau, air mineral, bir gandum, tahu, kacang hijau, dandelion, hati endi Belgia, teh peppermint, susu sapi, yogurt, keju, keju petani, keju cottage, keju petani itu keju farm. Ada beda ya, mungkin karena ada perbedaan daripada asal muasalnya produksi keju sehingga namanya berbeda-beda. Buttermilk, pasien yang lebih suka rasa tajam dan untuk merilekskan tubuh dan melonggarkan penyumbatan emosional yang ada atau rasa yang terlalu manis untuk melawan frustasi dan kesedihan. Ini dietnya ya, bukan penyebabnya ya. Oh iya, penyebabnya. Rasa pedas hangat dan rasa pedas panas seperti semua makanan panas termal dapat menyebabkan gejala yang berhubungan dengan panas, pahit panas, serta semua panas lainnya dapat mengeringkan cairan tubuh dan menguras yin tubuh. Gejala panas ini sering muncul dalam kombinasi dengan dahak yang panas dan kental dan sering terjadi akibat konsumsi makanan yang sangat berminyak atau berlemak secara berlebihan. Jaringan organ liver yang sangat sensitif terhadap panas dan lemak, makanan berminyak atau junk food. Nah, ini penyebab diet itu terapi dietnya, terapi dietnya. Ini salah, ini salah ketik ini. Ini penyebab diet yang paling bawah itu ada teh hijau, air mineral, banyak air minum ya, maksudnya seperti itu. Untuk mendinginkan daripada kelebihan yang ada. Kemudian pencegahannya, terapi nutrisi, menghindari semua makanan dan minuman yang sangat panas, terutama rempah-rempah tajam seperti kari, jahe, bawang putih, merica, bawang, alkohol tinggi, metode memasak, pemanasan seperti menggoreng, memanggang. Kurangi konsumsi makanan dan daging yang hangat secara termal. Hindari daging selama 4 hingga 6 minggu, terutama domba, sapi, unggas, dan babi. Nah, itu jangan makan daging-daging dulu kalau untuk orang yang mengalami pola atau sindrom kelebihan yang. Kurangi asupan kopi, anggur merah, dan garam. Direkomendasikan makanan bertipe yin dengan netral manis, dingin manis, cold sweet, netral asam, dingin asam, rasa dingin asam, sayuran, tomat, bayam, mentimun, seledri, biji-bijiannya, gandum, barley, buah, apel, pir, buah jeruk, raspberry, gooseberry. Nah, itu tadi penjelasannya. Baik, saya akan merevisi sedikit ya. Jadi yang paragraf di bawah itu penyebab diet. Penyebab dietnya ya mungkin karena kebanyakan bukan mungkin ya, kebanyakan atau kekurangan minum kebanyakan teh hijau,
air mineral, bir, tahu, kacang hijau, dandelion, peppermint, susu sapi, yogurt itu bisa menciptakan kelebihan yang sehingga pasien suka yang rasa tajam, yang tadinya seperti itu, sehingga pasien kelebihan minum itu sehingga pasien suka yang rasa tajam atau untuk merelakskan tubuh, sehingga karena suka yang rasa pedas, nah, akhirnya terjadilah kelebihan yang sehingga kalau sudah kelebihan yang itu dapat mengeringkan cairan tubuh dan menguras jin tubuh. Gejala panas ini sering muncul dalam kombinasi dengan dahak yang panas, sehingga sering terjadi kelebihan yang ini disertai dengan dahak. Nah, karena kan dari panas kan akhirnya jadi panas, kemudian lengketlah dahak itu. Maksudnya sering terjadi bersama dengan gangguan kelebihan dahak, sehingga kita biasa menyebut dengan yang kita sebut dengan panas lembab atau lembab panas. Nah, seperti itu. Biasanya seringnya dibarengi dengan lembab. Nah, di kekurangan yin, menguras yin, terjadi kekeringan, tapi muncullah lembab. Ya, karena apa? Karena banyak mengkonsumsi makanan yang berminyak atau berlemak secara berlebihan. Nah, begitu kira-kira